Oke, ya teman-teman semua, selamat datang kembali di HD Training part yang kesekian. Oke, jadi pada kali ini, atau HD Training pada hari ini, eh, saya akan memberikan sedikit tips untuk membuat sebuah foto menjadi sebuah vector art. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu vector art itu adalah apa ya? Mungkin kalau misalnya kan kita kan dari kemarin tuh kan sering juga bahas terkait dengan AI kan, AI itu kan base-nya vektor. Nah, jadi kita mau bikin eh ibaratnya itu kayak foto yang kita punya itu mau kita jadiin eh apa namanya ya karya sendiri bentuk vektor gitu. Jadi kayak seakan-akan dia terbentuk dari path-path yang kita buat sehingga gambarnya jadi lebih lebih apa ya? Ya lebih mungkin bisa dibilang lebih artistik gitu loh. Nah, jadi ini kita tunjukkan ya salah satu contohnya. Nah, ini dia. Ini foto awal ya. Ini adalah foto seikum kita, Mbak Helena. Jadi dari foto seperti ini itu bisa kita jadikan vector art seperti ini. Tuh, kelihatan kan? Jadi apa ya? Seakan-akan eh ini jadi sebuah lukisan. Foto tadi itu kita transformasikan menjadi sebuah lukisan. Jadi macam-macam ya vector art itu ada eh mungkin kalau yang ini tipenya oil painting gitu. Jadi ya kayak dilukis gitu lah. Nah, jadi gimana cara buatnya? Jadi sangat gampang ya teman-teman. Silahkan teman-teman siapkan dulu Photoshop teman-teman. Kemudian langsung aja kita gaskeun. Nah ini ya, seperti biasa klik file, habis itu klik open. Terus dimasukkan gambar yang ingin teman-teman jadikan vektor art. Nah ini dia. Oke ini ya, jadi di sini ada gambar yang udah kita punya. Terus selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengkonversi gambar ini menjadi smart object. Jadi silakan diklik kanan, habis itu diklik convert to smart object. Oke, kalau udah apa yang selanjutnya kita lakukan? Nah, yang selanjutnya kita lakukan itu adalah kita meningkatkan sharpen atau ketajaman dari si gambar ini. Caranya adalah kita klik filter, habis itu kita klik sharpen, kemudian unsharp mask. Nah ini ya teman-teman. Jadi eh ini ini sebagai apa namanya sebagai previewnya. Kalau misalnya teman-teman mau cek apakah dia detail udah sesuai apa belum. Jadi di sini untuk unsharp mask ini kita set di amount-nya itu adalah 250. Jadi kita tajemin dulu ya supaya nanti pas masuk ke filter oil brush-nya jadi kelihatan ininya apa namanya stroke garisnya seperti itu. Kemudian untuk radiusnya kita bikin 6, terus untuk result-nya kita bikin 15. Udah. Oke. Selanjutnya kalau misalnya eh, udah selesai di apa namanya di sharpen, kemudian langsung kita masuk ke fitur oil paint. Jadi kita klik filter, habis itu klik yang oil paint di sebelah sini. Nah ini ya. Untuk oil paint sendiri di sini kita set untuk stylization-nya itu sebesar 5. Kemudian di clean lines-nya itu sebesar 3. Untuk scale-nya itu sebesar 0,1. Kemudian untuk brush detail itu sebesar 0. Terus angular direction sama shine-nya juga dibikin 0. Kalau udah klik OK. Oke, setelah kita telah memberikan fitur si oil paint tadi, kemudian lanjut kita ke filter gallery. Caranya itu klik filter, habis itu klik filter gallery. Oh ya tadi yang oil paint tadi itu untuk memberikan kesan ini ya, apa namanya artistik dari si vector artnya. Kalau ini kan karena kita pakai oil paint jadi itu lebih ke apa namanya lukisan seperti itu. Nah ini ya untuk yang filter gallery ini kita pakai yang cut out. Kita pakai yang cut out, kemudian di sini number of levelnya kita set 8, edge of simplicity-nya kita set 5, dan edge fidelity-nya kita set 1. Kemudian setelah ini apa namanya setelah di set seperti ini kita klik OK. Nah jadi di sini filter gallery ini itu untuk memisahkan level tone dari apa namanya oil paint yang tadi udah kita bikin disesuaikan sama si stroke dari sharpen yang udah kita set tadi di awal ya seperti itu. Jadi di sini mungkin lebih masih terlihat apa namanya sudah terlihat level tone-nya, tapi di sini mungkin masih kasar ya teman-teman. Jadi di sini perlu kita perhalus lagi. Caranya itu
Pertama di sini kan kita tadi udah pakai fitur galeri kan. Nah, di sini ada icon kecil seperti ini. Itu silahkan diklik 2 kali. Nah, di sini kita mainkan opacity-nya. Mungkin kalau misalnya teman-teman kemarin ikutin yang bagian opacity, fitur opacity effect itu, dari sini kita cuma pakai opacity-nya aja yang awalnya kita bikin 100. Ini kan 100 kan ya, jadi makanya dia masih terlalu kasar. Tapi kalau misalnya teman-teman mau menyesuaikan, mau apa namanya, suka dengan eh apa level tone yang kasar seperti ini juga dipersilahkan seperti itu. Tapi ini kalau mau diperhalus silahkan diperhalus sekitar 50%. Kemudian diklik OK. Nah, ini kan jadi lebih halus dia, jadi lebih bagus. Oke, terus setelah itu untuk lebih memperhalus lagi, kita menggunakan fitur blur. Caranya kita ke filter, habis itu ke blur ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman langsung ke surface blur. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini kan masih agak kasar sedikit ya meskipun pastinya udah kita kecilin. Nah, di sini silahkan kita mainkan blur aja. Jadi untuk yang blurnya ini kita bikin radiusnya di 25 dan thresholdnya itu kita bikin sekitar 10. Nah, jadi di sini untuk smoothing sehingga detail-detail yang apa namanya levelnya itu terlalu kontras bisa kita lebih haluskan lagi seperti itu. Kemudian diklik OK. Oke. Kemudian setelah kita lakukan blur ini, selanjutnya itu kita sharpen lagi. Nah, jadi kan kalau yang tadi itu kan yang di awal kita sharpennya itu sharpen di gambar yang apa namanya? Gambar yang asli kan. Fungsinya tuh supaya kita bisa melihat pemisahan antar stroke dari kontrasnya. Nah, kalau sekarang kita mungkin lebih ke apa namanya? Lebih ke finalisasi terkait dengan si gambar ini supaya eh meski apa namanya? Setelah dihaluskan ini kita juga tetap bisa mempertajam dari segi apa namanya? Oil painting yang tadi seperti itu. Caranya seperti tadi, silahkan ke filter. Habis itu teman-teman eh, ke sharpen yang tadi, kemudian ke unsharp mesh. Nah, di sini kan awalnya tadi teman-teman setnya di sini 250 kan. Oke, di sini kalau misalnya terlihat eh, apa namanya? Sangat kontras sekali, jangan terlalu kontras. Jadi kita makainya 80 aja. Kemudian radiusnya 6 dan thresholdnya 0. Oke, kalau udah kita klik OK. Nah, jadi sini dia lebih terlihat stroke cuman masih tetap halus karena efek dari blur tadi masih ada. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mau mengcopy si filter gallery yang sebelumnya udah kita bikin yang cut out itu kita copy ke bagian atas sehingga dia apa namanya terlihat seperti apa ya? Mungkin lebih ke apa namanya kita memisahkan stone-nya juga. Jadi dari sarapan yang udah kita bikin, kita harus memisahkan tone-nya supaya lebih terlihat artistik seperti itu. Caranya adalah di sini folder ini kita klik Alt, terus itu kita copy ke atas, paling atas. Jadi di atasnya Unsharp Mesh yang terakhir. Oke, kalau misalnya sudah di copy filter galerinya tadi, terakhir nih yang paling terakhir ya, itu kita lakukan sharpen, tapi kita gunakan smart sharpen. Jadi dia menyesuaikan secara otomatis terkait dengan sharpness dari gambar teman-teman seperti itu. Nah, caranya gimana? Untuk cara sharpennya itu, kalau yang sebelumnya kan kita pakai unsharp mesh. Kalau sekarang kita menggunakan smart sharpen. Jadi caranya kita klik filter, habis itu ke sharpen, lalu kita ke smart sharpen yang ini. Nah, ini ya teman-teman. Nah, untuk smart sharpen ini kita set di maunya itu 100, kemudian radiusnya 1,5, kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, jadi di sini untuk memberikan apa ya sharpen dari si gambar yang kita punya ini untuk lebih disesuaikan lagi secara otomatis seperti itu menyesuaikan tone-nya dari highlight, shadow dan mid tone, kemudian juga dari segi apa namanya kontras dari setiap warna yang ada di level tone-nya ini. Oke, mungkin itu dia untuk yang apa namanya yang bagian terakhir ya terkait dengan sharpen smart sharpen. Kemudian setelah itu kita sudah memiliki gambar yang sudah berubah menjadi vector art seperti ini. Jadi lebih artistik, lebih seperti lukisan seperti itu. Itu ya teman-teman. Jadi sekian untuk cara
mengubah foto menjadi vektor art. Jadi di sini kita menggunakan beberapa fitur tadi ya. Mungkin lebih banyak di bagian filternya. Dan juga kita menggunakan beberapa adjustment juga supaya menghasilkan gambar yang bagus seperti ini. Jadi seperti lukisan artistik seperti itu. Lihat, manis banget kan jadinya. Itulah. Jadi mungkin cukup sekian untuk tutorial pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di SC Training kelas selanjutnya. Dadah.